Shalom kekasih-kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, doa saya saudara semakin kuat dalam Tuhan, sehat. Hari ini kita akan bahas firman Tuhan. Yang saya akan ambil dari firman Tuhan, temanya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ada berbagai poin yang akan saya bagikan. Pertama, hubungan kita sama Tuhan adalah sahabat. Kita bisa baca firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 23. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jika saudara dan saya percaya sama Tuhan, kita akan jadi sahabat Tuhan. Sahabat itu dia akan meluangkan waktu bagi kita, dia akan berkorban bagi kita, dan dia akan melindungi kita. Manusia mungkin sebagai sahabat terbatas, tapi kalau Tuhan jadi sahabat kita, saya percaya sebagai hamba Tuhan, saudara dan saya akan penuh dengan sukacita. Yang kedua, hubungan kita sama Tuhan adalah ayah sama anak, bapak sama anak. Firman Tuhan yang saya ambil di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia minta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi zaman sekarang ini kita nggak tahu hal yang pasti, tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Selama saudara menenungkan firman Tuhan siang dan malam, pagi-pagi menyembah Tuhan, malam sebelum mengakhiri hari itu kita menyembah Tuhan, saya percaya dia Bapa yang kekal, dia Bapa yang baik, dia tidak pernah merencanakan yang terburuk dalam hidup saudara. Yang ketiga, hubungan kita sama Tuhan adalah guru dan murid. Seorang murid pasti mentaati apa yang guru perintahkan. Firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 24 kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya maksudnya kita sangkal diri kita bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Bukan dengan keadaan ini saja kita berserah total, tapi ketika masalah tidak ada, ketika virus ini sudah hilang, kita tetap berserah total. Karena saya percaya kita tidak bisa ada kemampuan apa-apa tanpa Tuhan dalam hidup kita. Memikul salibnya maksudnya apa? Yesus pernah menderita, Yesus pernah disiksa. Kalau dengan wabah ini kita tidak bisa kemana-mana, kita hanya di rumah saja. Mungkin itu siksaan bagi saudara, kita nggak bisa nonton, kita nggak bisa ke mall. Tapi saya percaya siksaan itu nggak seberapa dengan apa yang Yesus rasakan ketika dia menuju bukit Golgota. Dan mengikut aku, firman Tuhan maksudnya mengikut aku, mengikut segala perintah Tuhan. Berikut poin yang keempat saya bagikan, hubungan kita sama Tuhan adalah partnership, kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi di zaman sekarang ini, meskipun zaman ini tidak pasti banyak wabah, Tuhan masih mau bekerja sama saudara. Untuk apa? Untuk menuai jiwa-jiwa yang terhilang, yang dulunya Kristen, terus bersuam-suam kuku, sekarang kita kabarkan kabar baik. Berita banyak yang kita dengar yang tidak sesuai firman Tuhan, ada wabah, ada virus, tapi kita harus tetap perkataan firman Tuhan. Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Yang kelima, kita ada mempelai Kristus. Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Saya percaya di sorga nanti saudara dan saya akan disediakan perjamuan kawin yang sungguh luar biasa. Selama kita tetap bertahan, pertahankan iman saudara dengan apa? Bukan dengan kekuatan kita, tapi andalkan Roh Kudus, Roh Allah yang di dalam saudara. Tetap baca firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menuntun saudara, mengisapkan saudara akan dosa, dan membawa saudara menuju ke dalam kerajaan sorga. Kesimpulannya, saya percaya saudara akan terhindar dari wabah ini. Tetap percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Karena hubungan saudara dan Tuhan adalah sebagai anak, sebagai bapa, sebagai sahabat, dan sebagai mempelai. Tuhan Yesus memberkati.